Wa ansitu, perhatikan dengan tenang, la'allakum turhamun, mudah-mudahan Allah merahmati, kan gitu. Jadi ternyata kadang-kadang hidayah itu tidak seharusnya kita baca. Ada orang yang masuk Islam gara-gara dengarkan ayat Quran kok. Jadi untuk urusan hidayah serahkan ke Allah. Makanya maaf ya, kalau seumpamanya kenapa sih saya kok belum merasa nyaman, nikmat dalam baca Al-Quran, coba belajar dengarkan aja Al-Quran. Dan ini diteliti Pak. Orang ada, maaf, beberapa dulu di Harvard University itu dosen saya cerita, ada 10 orang non muslim dikasih tulisan, diperdengarkan tulisan bacaan bahasa Arab terus gitu. Dengan diperdengarkan Al-Quran, ternyata responnya beda ya. Yang dibacakan Al-Quran dia merasa nyaman hatinya, dan memang itu mukjizat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah ketika kita mendengar saja tuh hati bisa ditenangkan oleh Allah. Kalau nggak percaya buktikan dia sendiri. Saudara duduk ya di masjid, dengerin aja temannya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Terusin Pak. Ayolah, Masya Allah, kembali yang terusin ini udah gak apa-apa. Cuma sekian dirahmati Allah. Jadi ternyata, maka saya baik sangka kalau ada orang, kan saya sering lebih aktivitas sekali ke Jakarta 3 kendaraan, motor, kereta, angkot. Jadi ada orang kalau di kereta itu komuter sering pakai handsfree ya. Saya baik sangka aja, oh dia lagi menerima berontak daripada dosa. Tapi Ustaz pas dari motor sampai goyang-goyang, nah mungkin berontaknya cepat ya, kayak tadi tuh, ya kan? Itu ada kaidahnya. Kalau saudara belajar muratibul qiraah, adab membaca qiraat itu bukan tidak boleh cepat. Kan ada sedikit ya, maaf ya sama anak kampus begini. Ada namanya tadwil. Tadwil itu membaca paling lambat, tapi tetap terjaga kaidah itu tadwil. Bismillahirrahmanirrahim, terjaga. Biasanya ini anak TK yang 54 tahun baru belajar. Itu tadwir. Ada lagi tartil yang tadi saya contohkan. Ada lagi namanya hadr. Hadr itu qiraatul masrur kata ulama, membaca dengan kecepatan, dengan cepat tapi tetap terjaga. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu hadir. Tapi Pak Ustaz, di tarawih di kampus saya lebih cepat dari itu. Satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bukan hadir, itu keder. Gak ada cerita. Maaf ya, kalau yang nggak paham nggak apa-apa, tapi ini yang saya paham. Dua-duanya boleh tapi terjaga. Baik,
Oke lah, sekarang bukan waktunya kuliah nih. Oke, lanjut. Oke, yang kelima, nah ini yang berhubungan dengan kita. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi kalau mau berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu pelan-pelan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu baca Al-Quran dengan cepat-cepat karena ingin menguasainya. Ini adalah larangannya. Kenapa? Maaf Pak, kita itu punya kecenderungan, ya, kalau kebaikan sudah dipengaruhi oleh syaitan, pengennya buru-buru. Tanya aja anak muda, siapa yang belum nikah? Oh, udah nikah, semua nikah, bukan nikah. Bapak udah nikah belum? Sudah ya, alhamdulillah. Jangan jutaan kalau ini nikah 2 kali, nggak usah tanya. Tanya anak muda tuh, setelah kuliah pengen cepat kerja Pak Ustaz, pengen cepat nikah, semuanya pengen cepat, nggak ada yang pengennya lambat. Padahal ketika lambat itu ada ilmu dan hikmah yang kita bisa dapat. Jangan main-main. Tidak semuanya yang cepat itu jadi baik kok, dan tidak semuanya yang lambat juga jadi baik. Tapi kalau untuk urusan ibadah, urusan dekat dengan Allah, bagaimana bisa mungkin kita dialog sama Allah sementara dialog kita hanya dialog lisan aja, ini nggak dialog. Ada orang yang baca Quran segitu-gitunya aja. Begitu ditanya, tahu nggak artinya? Ada lagi yang hafal. Maaf, bukan nggak boleh. Ya, saya ini saudara sudah hafal ya 10 juz lah pasti. Kelihatan muka-mukanya tuh. Dari sini udah silau, saya agak silau di sini. Bukan hafal Quran 10 juz ya Pak ya, insya Allah ya. Atau ada yang di atas itu 12 juz atau 15 juz, ngacu. Yang dikasih panitia hadiahnya handphone. Aduh Pak Ustaz, kayak saya mah susah ngafal. Apa karena saya banyak dosa ya? Ya salah satunya itu memang. Apa karena saya banyak utang? Mungkin iya juga. Karena pengaruh, orang mau hafal Quran itu harus bersih. Jadi ada seorang ulama, beliau cerita ada muridnya itu ngafal cuma dalam waktu 2 bulan. Setelah diteliti ternyata riyadhahnya itu, riyadhah batiniannya 4 tahun. Gak boleh ngomong yang kotor, matanya terjaga. Kalau kita mah jauh lah, ya Pak ya. Kita hafal nomor handphone aja nggak hafal. Wis nggak apa-apa. Baik, pokoknya karena Al-Quran ini mujizat, jangan pernah menyamakan bacaan kita baca Quran dengan bacaan yang lain. Jangan disamakan. Dan kemarin yang bola itu ada murid saya, Pak Ustaz gimana nih Al-Quran dengan lagam Jawa? Maaf ya, jangan orang Jawa jangan tersinggung nih. Pak Ustaz saya dari Jawa begini, karena Al-Quran itu Iqra'ul Quran bil khulil Arabi. Bacalah kalian Al-Quran dengan lagam-lagamnya orang Arab. Bukan berarti kita harus kehafalkan, bukan begini. Karena Rasulullah SAW, beliau itu salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika beliau membaca Al-Quran, itu sahabat nggak ada yang ngobrol, nggak ada, apalagi BBM-an. Sahabat Nabi itu lagi baca Quran, Rasulullah baca Quran, nggak ada yang BBM-an, nggak ada. Belum keluar yang Android. Beda sama kita. Habis khutbah Jumat, bukan. Wah ini janjian. Rasulullah nggak ada, benar. Kalau percaya tanya ulama yang paling besar, sahabat Nabi gimana waktu dengar Rasulullah baca Quran? Ada yang enggak, memang enggak ada. Belum keluar soalnya. Pakai nanya dan poster serius nih. Iya belum keluar, zaman dulu juga. Sampai maaf ya, jadi kadang-kadang saya suka nangis ya, ada orang-orang yang nggak logis nanyakan sesuatu yang sebetulnya nggak ada di Quran. Ustaz, kasih saya dong doa. Doa apa? Supaya anak saya masuk ITB. Emang kenapa? Katanya dulu ada ustaz ngasih saya doa biar anaknya masuk ITB. Cari di Quran sampai botak sekalipun nggak ada doa buat masuk ITB. ITB juga belum ada waktu Quran yang turun ya kan? Iya, yang logis-logis aja lah. Boleh tapi namanya maka kalau dalam Quran itu ada doa dalam Al-Quran disebut doa maksurat. Doa maksurat itu doa yang ada dalam Al-Quran yang kita nggak boleh merubah redaksinya. Salah satunya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami sesudah Engkau menetapkan dalam kebenaran ini, karena Engkau sebaik-baik memberi petunjuk. Itu semua doa orang butuh. Mau orang yang lagi senang butuh petunjuk, mau orang yang lagi susah
Mau orang yang gak ada masalah atau orang yang banyak masalah kayak kita nih, pasti butuh doa itu. Nah kalau doa yang khusus, ghairu maksurat pakai bahasa kita, Allah ngerti. Bahkan sampai bahasa gaul pun Allah tahu. Makanya jangan bilang, Ustaz, Allah ngerti gak? Saya di khusus Inggris, saya mau pakai bahasa Inggris. Doa pakai bahasa Inggris, Allah tahu. Mau grammarnya kayak susah gimana, Allah ngerti. Maka Allah itu Al-Rasyid, maha cerdas. Nggak mungkin Allah nggak ngerti. Walaupun akhirnya istilah ini disalahgunakan oleh orang-orang yang ya menganggap biasa berhubungan dengan Allah. Baik. Maaf ya. Satu lagi terakhir ya. Habis ini katanya ada tanya jawab. Yang terakhir, salah satu interaksi kita dengan Quran adalah ar-ruju' ila ahli zikri. Kembalilah kepada orang yang ngerti ilmu. Karena ada perintahnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang tahu pengetahuan tentang itu. Jadi kalau saudara pengen tanya tentang Al-Quran, jangan tanya ke tukang cabai. Kalau mau tanya Al-Quran, jangan tanya ke tukang servis handphone. Jangan, itu salah itu. Itu demi ahlinya, bukan ahlinya. Ya, tanya. Kayak saya nggak ngerti handphone, tanya yang ngerti handphone. Saya nggak ngerti mobil, tanya pada yang ahli. Berarti dia alim dalam istilah mobil. Tapi kalau untuk Al-Quran, tanya pada yang ahli Quran. Benar. Ini penting karena jujur, orang kalau rumah tangga aja bertanya kepada orang yang nggak ngerti gimana memanage rumah tangga yang baik, berantakan. Bapak curhat kepada teman, gue mau tanya, lo kan punya istri setipe sama gue, maksudnya apa ya? Istri lo kan cerewet tuh, gue mau kasih tahu gimana caranya. Kalau lo ngadepin istri lo, gampang. Gimana? Tinggalin aja istri kayak begitu, salah ini. Curhatnya salah, bukan kepada yang ahli. Ini menarik nih. Jadi satu hari Umar bin Khattab pernah dimaki-maki sama istrinya. Ini Umar sekelas Khalifah Umar bin Khattab dicaci maki sama istrinya. Ketika beliau dicaci maki, datanglah seorang tamu laki-laki yang mau curhat kepada Umar bin Khattab terhadap kelakuan istri. Sampai di depan rumah Umar bin Khattab, itu laki-laki ngelihat dengan jelas bahwa Umar bin Khattab dimaki-maki sama istrinya. Lalu akhirnya Umar diam, sabar sambil istighfar. Kemudian orang itu pergi. Dan Umar bin Khattab ngerasa nih kayak ada yang datang tadi, disamperin, panggil tuh di jalan, Mas, sini Mas, ini panggil Caan, sini duduk. Ada apa tadi? Saya saudara pengen bertamu ke rumah saya. Begini ya Umar, sebetulnya saya pengen curhat tentang keluarga saya. Coba cerita, nggak usah. Saya tuh pengen curhat tentang kelakuan istri saya yang banyak omong. Terus ya udah saya mau gosok, nggak jadi, saya mau pulang aja. Tar dulu. Emang kenapa? Saya udah tahu jawabannya. Orang itu ngomong sendiri. Loh saya belum cerita. Loh, engkau aja ya Umar ya Khalifah dicaci maki oleh istrimu, engkau mau hadapi dengan sabar dan tawadu tanpa marah. Masa saya enggak gitu. Subhanallah. Ya, udah cukup tuh, makanya jangan sekali-kali salah curhat, repot deh. Coba gimana istri lo? Istri kayak gitu mah ganti aja udah yang baru. Ya astagfirullah. Maaf ya. Ini penting, fas'alu ahla zikri. Jadi tanyakan kepada yang ahli. Gitu. Setuju? Udah ya? Sebentar lagi buka ya. Masih ada waktu 5 minutes, 5 menit ke depan. Kalau ada yang mau menambahkan silakan. Saya mau tanya, untuk orang-orang yang masih belum bisa baca Quran, misal di umur 40, 50 atau 60 baru belajar Quran, dan susah untuk belajar baca Quran, itu udah latihan alif batang itu masih belum bisa juga. Lalu dia baca Latinnya Pak Ustaz, akhirnya baca Latinnya bisa baca ataupun juga baca artinya, kayak gitu dapat pahala juga nggak Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, ternyata ada yang mewakili pertanyaan saya. Itu yang di hatinya pengen nanya kayak gitu. Alhamdulillah, untuk yang nanya kayak begitu tuh, gue mau nanya itu gue alami tuh, nggak apa-apa tuh, bersyukur, kamu harus bersyukur sama dia, pada Allah lewat lisan dia. Begini jadi, memang di masyarakat kita
akan ditemukan hal kayak begitu ya. Saya nggak mau nyebut banyak, kalau banyak tuh parah berarti nih masyarakat kita. Dan jujur, saya nggak ngerti, bukankah salah satu yang memperkaya hidup kita adalah dengan Al-Quran? Gimana hukumnya kalau orang yang sudah usia lanjut kemudian baru sadar, baru mau baca? Nggak apa-apa belajar. Ada hadis itu jelaskan, orang yang baca Al-Quran kemudian dia terbata-bata, falahu ajroni, dia dapat 2 pahala. 1 pahala karena dia mau baca, yang kedua pahala karena dia mau belajar. Catatannya harus belajar ya. Saya nggak melihat dia belum bisa, tapi ada proses belajar di situ. Dan mohon maaf nih, saya tidak mau berkilat di istilah dialek. Saya punya teman itu, beliau komandan PM, ya polisi militer. Itu sama itu. Dari dialek dia, maaf jangan tersinggung yang Jawa nih, Jawa lagi Jawa. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Coba belajar. Benar. Setelah dia belajar berubah gitu. Jadi saya nggak mau klaim, wah ini memang bukan. Pertanyaan saya, belajar atau enggak? Kalau ada proses belajar, nanti lihat berubah kok insya Allah. Belum berubah juga, mungkin belum waktunya. Tapi saya baca terus ya. Kita motivasi, ayo Pak tetap belajar. Apalagi Bapak dengan belajar seperti ini aja nggak fase, Allah masih kasih pahala. Gimana kalau fase? Makanya ada kaidah. Rasulullah bersabda pada sahabatnya, la taqul alif lam mim harfan. Janganlah kau mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfan, wa lamun harfan, wa mimun harfan. Tapi katakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, yang setiap huruf itu punya nilai kebajikan 10. Pertanyaan saya, yang 10, yang kebajikannya 10 itu seperti apa yang dibaca sih? Ya kan? Kayak Bapak nih sama imam terawih, imam masjid yang sudah hafal 2 juz, 5 juz, bacanya lebih bagus. Dengan kita yang bacanya setengah juz juga nggak ada, pasti pahalanya lebih banyak dia kan gitu. Ya kan? Saudara terawih dengan bacaan Quran imamnya tartil bagus, itu beda sama orang yang imamnya astagfirullah, akhirnya di belakang lebih banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi dosa Fatihah dicampur istighfar. Bacanya Pak Ustaz, memang maaf jujur aja ya saudara, bukan demi Allah saya nggak ada yang meremehkan, tapi jangan sampai akan jadi fitnah. Ada sahabat saya, beliau hebat di retorika khutbahnya, tapi kalau dia pas khutbah Jumat selalu minta, saya nggak mau ngimamin, karena dia sadar diri baca Qurannya nggak bagus. Dia fase, tapi ya mungkin karena udah usia ya, sudah beda suaranya, pecah dan sebagainya. Coba kalau ada imam yang lebih bagus, nggak apa-apa, saya ikhlas. Itu lebih bagus. Apa jadi berkurang kemuliaannya? Enggak, itu subhanallah tuh. Ada ulama yang kayak begitu tawadhu, subhanallah. Memang idealnya, seperti siapa? As-Sudais tuh. Imam As-Sudais waktu datang ke Indonesia 2012, nanti 2014 kalau nggak salah, beliau mengimami sholat Jumat, khutbah pakai bahasa Arab di Masjid Istiqlal. Kemudian ngimamin, sempurna itu. Udah baca Qurannya bagus, plus kan gitu. Akhlaknya juga bagus. Supaya apa? Supaya orang lihat bahwa inilah sebetulnya yang diharapkan oleh kita ke depan. Oh ternyata untuk mendalami Islam itu gak boleh setengah-setengah. Sempurnakan apa yang kita bisa sempurnakan. Gak usah nunggu sempurna semuanya, gak apa-apa. Kalau kata guru saya, kalau kamu gak bisa seperti danau luas dan dalam, minimal kamu jadi aja seperti sumur kecil tapi dalam. Gitu ya Pak ya. Wes, mana yang lebih bagus? Sedekah 100.000 gak ikhlas dengan 2 juta ikhlas? Mana Pak? Yang lebih bagus ya 5 juta yang ikhlas. Gitu. Jadi gak usah kamuflase lah, ikhlas itu sama. Allah gak lihat jumlah, Allah gak lihat kuantitas, ya Allah lihat kekuatan niatnya. Kalau saudara 5 juta ikhlas itu lebih bagus daripada 50.000 diomongin. Cukup. Setuju ya? Jadi standar kita tuh nanti yang terbaik kan gitu. Bagi yang saudara mau nikahin anak, pilih standar calon suami yang baik. 1, Dek, kamu tuh udah hafal Quran. Kamu calon suami itu minimal yang hafal Quran. Kamu udah 10 juz, minimal suami kamu tuh 15 juz lah. Masa suami kamu calonnya yang Iqra 5 aja nggak selesai?
Yang 15 rezeki itu ada standarnya, subhanallah. Baik, cukup ya Pak ya. Oke, demikian, mohon maaf. Ada lagi? 2 menit, 1, 2, kemarin takut saya menghalangi jadwal makan siang ya. Masa, silakan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah di luar tema Ustaz, tapi ini terkait muamalah 10 hari terakhir. Iya. Tentang bagaimana harusnya kita itikaf, terus tentang bagaimana ideal pembayaran dan fitrah. Mau bertanya, di zaman Nabi atau sunnahnya itu itikaf itu apa boleh diikuti oleh ibu-ibu atau anak-anak perempuan? Terus zakat fitrah itu zaman Nabi saya pernah baca satu artikel katanya nggak pernah diuangkan, harus dengan bahan makanan pokok. Mohon di-share pertama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan dirapel. Boleh? Ya nanti langsung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, Al-Quran ini kan pedoman hidup manusia di dunia dan akhirat, di mana di dalamnya terdapat aspek-aspek kehidupan ada di situ semua, dari ekonomi, terus pendidikan dan semuanya ada di situ gitu. Tapi kenapa orang-orang kafir yang di luar sana yang bukan pedoman, bukan Al-Quran, mereka lebih maju dari kita gitu, dari segi ekonominya, terus dari segi teknologi segala macamnya mereka menguasai. Itu gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab yang terakhir dulu ya. Begini, di zaman Rasulullah SAW itu pernah didatangi namanya mata-mata dari kaum kafir Quraisy ketika ini terjadi peperangan Badar. Nah, mata-mata itu melihat bagaimana Rasulullah dan sahabat di siang hari bekerja, silaturahim, dagang segala macam. Malam harinya mereka melihat itu umat Islam ibadah terus. Sampai mereka mengatakan ketika kembali lagi ke Mekah, sesungguhnya umat Islam itu kalau siang hari dia sibuk silaturahim, dia sibuk bekerja, beraktivitas duniawi, dan malam hari dia sibuk kepada Tuhan. Itu dua kekuatan, mensinergikan kekuatan lahir dan batin. Nah, di kita beda. Sebetulnya yang baik kalau bicara maaf, saya tidak sama tren. Kerja itu harusnya 3 unsur ini: kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Tiga-tiganya jalan dan semuanya 100%, nggak dibagi-bagi. Kerja cerdas urusan otak, kerja keras urusan fisik, kerja ikhlas urusan hati. Kalau tiga-tiganya jalan, bismillah, nanti lihat perubahannya. Kan kita melihatnya nggak seperti itu. Ada orang pecinta dunia, dunia aja luar biasa sampai dibela-belain. Ada lagi pecinta akhirat kebalikannya, lebih banyak di hutan ya. Ada sahabat saya tuh, ada ulama di hutan ya, terus gimana ya? Udahlah, saya nggak mau nyalahin beliau karena mungkin salah satu makomnya begitu. Nah, jadi tinggal kita evaluasi nih, kita umat Islam sudah bisa mensinergikan kekuatan itu atau enggak? Baik. Kemudian yang berikut, mohon maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan. Kalau itikaf itu wanita boleh itikaf selama ada muhrimnya, gitu. Dan itikafnya wanita berbeda dengan laki-laki, dia lebih terbatas. Dan memang harusnya ada area khusus di beberapa masjid di Jakarta, KDP itu ada yang itikaf itu akhwat, tapi memang dikhususkan. Jangan di sini ada ikhwan dan bukan, itu terpisah sehingga terjaga, ya. Nah, kemudian mengenai zakat fitrah ini ada perbedaan pendapat ulama. Ulama kontemporer itu membolehkan, menghukumkan beras itu dengan uang. Karena saya nggak tahu, salah satu alasan mereka karena sekarang itu, maaf ya, ternyata orang miskin juga ikutin perkembangan zaman. Dia nggak terlalu butuh beras kan, butuhnya uang. Percaya deh, banyak kok yang akhirnya dikasih uang, dikasih beras nih. Pak, saya bertanya aja deh, begitu. Saya pikir ya Allah, apa yang salah? Memang di zaman Rasulullah nggak seperti itu. Kebutuhan pokok itu ya makanan pokok tubuh kita, beras itu. Tapi sekarang ini orang-orang nggak usah daging apa?
Daging kurban aja mereka nggak terima tapi dijual lagi kok. Iya kan? Terus ada yang salah? Nggak salah. Yang salah adalah kalau kita mengklaim orang seperti itu tidak sesuai sunnah. Nah, afdolnya gimana? Kalau mengikuti sunnah Rasul silakan, nggak masalah. Tapi kalau kita mau ikut juga ittiba ulama dengan mengambil karena setiap ulama itu punya pendapat yang beda disesuaikan dengan keadaannya, jadi nggak bisa sama. Ya, baik begitu Pak ya. Oke, cukup ya. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa, boleh? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tawwab, ya Ghafur, ampunilah ya Allah sebanyak apapun dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah seburuk apapun hati kami. Ampuni jika di hati ini masih menyimpan kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Engkau yang membolak-balikkan hati kami mohon padamu ya Allah, karuniakan kami hati yang sungguh-sungguh taat di jalan-Mu, hati yang selalu melimpah kasih sayang hanya karena-Mu, hati yang selalu ingin orang lain selamat dan bahagia di sisi-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jemaah sekalian, mohon maaf lahir batin. Illa liqa wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi